Salam adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, kita dapat kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Marilah kita memulai ibadah kita dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus. Amin. Untuk sekolah minggu hari ini akan dipimpin oleh kakak-kakak dari SPA Tamiang Layang. Dan yang melayani kita yaitu Pendeta Helmiani STH. Hai adik-adik. Bersama kakak, Kak Okta, ada Kak Yana, Hai. dan pemain musik kita ada Kak Hewu. Adik-adik, karena begitu besar kasih Allah akan kehidupan kita, maka Tuhan juga memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Sungai Sukacita. Mari kakak undang adik-adik berdiri untuk bersama-sama memuji Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Tapi sebelumnya silahkan adik-adik duduk dulu. Bagaimana cara yang berdoa yang baik? Ayo, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sukacita yang kami rasakan Tuhan, karena hari ini kami boleh beribadah, sekolah minggu bersama-sama. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Adik-adik, terima kasih sudah mengirimkan video menghafal ayat emasnya. Mari kita saksikan video yang sudah adik-adik kirim minggu yang lalu. Matius pasal 28 ayat 20. Inilah bunyinya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Salam. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Matius pasal 28 ayat 20 yang berbunyi demikian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Shalom, perkenalkan nama saya Gabriela Pedromerudin dari SHM Palembang. Hari ini saya akan menghafal ayat emas yang terambil dari Matius 28 ayat 20b yang berbunyi demikian. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Matius 28 ayat 20a. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Terima kasih. Ayat emas hari ini diambil dari Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Nama saya Kaila. Nas Alkitab kelas kecil terambil dari kitab Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Brian. Nas Alkitab kelas tanggung terambil dari kitab Matius 28 ayat 20a. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin. Terima kasih. Shalom, nama saya Jerly. Nas Alkitab kelas besar terambil dari kitab Matius 28 ayat 20 dengan bunyinya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai dengan akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 20a. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Shalom, ayat mas dari Matius pasal 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Nah sekarang mari kita mengingat ayat hafalan yang kakak-kakak bagikan minggu kemarin dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Yang berbunyi, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Silahkan adik-adik mengirimkan video menghafal adik-adik kepada kakak-kakak guru sekolah minggu masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita puji Tuhan dengan lagu Besar Kasih Yesusku. Ayo kita ungkapkan dengan lagu ini. Seperti burung terbang liar dan bunga yang mekar eloknya, begitu juga kasih Tuhan menghiasi hidupku. Seperti hangatnya mentari dan indahnya pelangi, begitu juga kasih Tuhan mewarnai hidupku. Begitu besar kasih Yesus melengkapi hidupku. Begitu besar kasih Yesus melengkapi hidupku. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta dengan judul Tuhan Yesus Menyelamatkanmu. Yang terambil dari Roma pasal 3 ayat 21, pasal 5 ayat 9, dan pasal 10 ayat 9. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama akan mendengarkan cerita firman Tuhan untuk kita hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sebentar lagi akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai semua kami yang bersekolah minggu hari ini. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita firman-Mu, boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan cerita firman Tuhan ini. Amin. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Alkitab adik-adik diceritakan tentang Tuhan Yesus yang sangat mencintai anak-anak, sangat mencintai adik-adik semua. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu hari ada banyak ibu-ibu yang membawa anak-anak mereka untuk datang kepada Yesus. Tetapi murid-murid Yesus marah melihat ibu-ibu datang membawa anak-anak mereka. Murid-murid Yesus itu berkata kepada ibu-ibu itu, jangan ganggu Tuhan, Tuhan sedang sibuk, Tuhan tidak punya waktu untuk anak-anak, bawa saja anak ibu-ibu pulang. Mendengar itu, ada yang dikasih oleh Tuhan, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Nah, adik-adik semua yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sampai sekarang, Yesus juga tetap sayang sama anak-anak kecil, sayang sama adik-adik semua. Nah adik-adik, karena itu Tuhan Yesus mau mengundang
Adik-adik semua mengundang kita semua untuk datang kepada Tuhan agar kita diselamatkan oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita perlu diselamatkan? Karena kita semua pasti pernah berbuat salah, berbuat dosa. Adik-adik pasti pernah juga kan? Apakah adik-adik pernah berbohong? Ayo ngaku siapa yang pernah berbohong. Atau adik-adik pernah mengambil milik temannya tanpa minta izin? Pernah enggak? Apakah adik-adik juga pernah melawan papa atau mamahnya, tidak mau nurut sama orang tua? Apakah adik-adik pernah benci sama teman adik-adik? Apakah adik-adik pernah mencontek? Apakah adik-adik juga pernah berkata-kata yang tidak baik kepada teman-teman adik? Apakah adik-adik juga suka pilih-pilih teman? Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mungkin salah satu dari semua itu pernah adik-adik lakukan. Itu berarti kalau adik-adik pernah melakukan sebuah kesalahan, berarti adik-adik sudah berdosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, dan Tuhan itu maha benar. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, artinya Tuhan tidak mau kalau kita berbuat dosa, kita berbuat kesalahan. Nah, adik-adik, karena itu Tuhan mau merencanakan keselamatan untuk kita, mau menebus kita. Karena tidak ada seorang pun dari kita yang tidak pernah berbuat salah atau berbuat dosa. Nah, adik-adik semua yang dikasih oleh Tuhan, ada dua orang bersaudara namanya Didi dan Dedi. Suatu ketika mereka di sekolah, karena mereka bersekolah di sekolah yang sama, si Didi melakukan sebuah kesalahan. Lalu si Didi harus dihukum. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, si Didi harus dipukul dengan rotan. Tetapi Dedi, kakaknya, sangat sedih sekali melihat adiknya Didi mendapat hukuman dipukul dengan rotan. Ya, sedih sekali melihat adiknya itu menderita kesakitan. Karena itu si Dedi kemudian datang kepada ibu guru dan meminta supaya biar dia saja yang menanggung kesalahan adiknya itu. Biar dia saja yang merasakan sakitnya dipukul dengan rotan. Jangan adiknya, karena ia sangat menyayangi adiknya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ibu guru itu kemudian mempersilahkan Dedi untuk menggantikan Didi adiknya. Dan Dedilah yang kemudian dihukum dipukul dengan rotan itu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, begitu juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak bersalah, Tuhan Yesus tidak berdosa. Tetapi Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dosa-dosa adik-adik semua, dosa orang tua kita, dosa mama papa, dosa kakek dan nenek kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus melakukan itu semua karena kasih yang begitu besar untuk kita. Tuhan ingin agar kita diselamatkan dari dosa kita. Karena itu adik-adik, agar kita tetap dan mendapat keselamatan dari Tuhan, tetap mendapat keselamatan di dalam Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan, harus terus berdoa kepada Tuhan, rajin bersekolah minggu, mendengar perkataan orang tua, nurut sama guru, tidak boleh berkata-kata yang tidak baik, tidak boleh mengambil milik teman tanpa izin, agar kita tetap boleh menjadi anak-anak yang baik. Nah, dengan demikian adik-adik kita akan memperoleh di dalam keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, ayat mas kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang demikian bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibu Pendeta, tolong jelaskan arti dari ayat emas tersebut. Ya adik-adik, Kak Okta dan Kak Yana, arti ayat mas kita hari ini, Allah itu kasihnya begitu besar menjangkau semua orang. Karena itu Allah mengaruniakan Yesus Kristus anaknya yang tunggal sebagai korban penghapus dosa. Yesus mati di atas kayu salib karena kasih Allah yang ingin agar kita semua bisa diselamatkan. Demikian adik-adik. Terima kasih Ibu Pendeta atas penjelasannya. Nah, adik-adik, ayat emas ini kakak bagi untuk adik-adik hafal sesuai dengan kemampuan adik-adik seperti berikut ini. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi Aku Mau Ikut. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri, kita bernyanyi bersama dan ikuti gerakan kayaya.
memaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Silahkan adik-adik duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Helmiani. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih setia, berkat, penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Hingga sampai saat ini tetap dalam keadaan sehat dan baik. Kami percaya semua ini karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk adik-adik, untuk anak-anak kami yang akan memasuki masa-masa ulangan dan ujian di sekolah mereka masing-masing. Tuhan memberkati anak-anak kami dengan hikmat, akal budi dan kepintaran, gigih tekun, ulet, berjuang, belajar, sehingga mereka boleh mengikuti seluruh proses ujian dan ulangan dengan baik, hingga anak-anak kami boleh berhasil naik kelas dan boleh juga melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tuhan Yesus juga menyertai ayah dan ibu serta semua keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar kami semua tetap sehat dan kuat dan dilindungi oleh Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Virus yang masih mengancam kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati kami semua, diberkati kakak-kakak sekolah hari Minggu, diberkati semua adik-adik yang boleh bersama-sama bersekolah Minggu pada hari ini. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berdoa bersama-sama, yaitu mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah kamu siapakah manusia tertua yang pernah hidup menurut Alkitab? Jawabnya Metusalah. Umurnya 969 tahun menurut kitab Kejadian pasal 5 ayat 27. Tugas adik-adik minggu ini, tahukah kamu siapakah nama raja pertama bangsa Israel? Silakan adik-adik jawab di kolom komentar minggu depan, kita jawab bersama-sama. Adik-adik, setelah Yesus bangkit dan hidup, maka ia menang atas kuasa dosa dan maut. Dan kita pun yang sungguh-sungguh percaya kepadanya juga dimenangkan. Adik-adik, mari kita bersama-sama saksikan penampilan pujian virtual dari teman-teman kita dengan judul Ku Menang, Ku Menang. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Ku
Adik-adik, marilah kita selalu membuka hati kita, menerima Yesus Juru Selamat kita untuk berkarya dalam hidup kita. Mari kita menggambarkan dan melakukan kasih Tuhan dalam setiap pikiran, tutur kata, dan perbuatan kita. Silahkan Kak Yana untuk memimpin kita berdoa penutup. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami pada hari ini. Kami telah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dan kami telah berdoa bersama-sama. Kiranya kuasa Roh Kudus menyertai kami sehingga apa yang kami lakukan menjadi kepujian dan hormat bagi nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa adik-adik. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.